Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Alfriskiana dengan NIM 20323027, nomor absen 5, kelas Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini itu ditunjukkan untuk pendidik maupun yang membuat modul ajar. Nah, tujuannya itu ada empat. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Maksudnya itu bahwa peserta atau pendidik itu diharapkan bisa memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur dalam pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Maksudnya bahwa peserta itu diharapkan mampu menyesuaikan modul ajarnya itu dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah maupun kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Nah, yang terakhir itu ada peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya mari menyimak bersama. Itu ada 7 poin ya. Yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memadu pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Nah, modul ajar sendiri itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, perbedaan RPP dengan modul ajar itu terletak pada perannya masing-masing. Kalau RPP itu berfungsi sebagai acuan guna merancang kegiatan mengajar, sedangkan modul ajar sebagai bahan utama siswa. Dengan kata lain, RPP memadu guru merencanakan proses pembelajaran, sedangkan modul ajar menyediakan bahan untuk peningkatan pemahaman siswa. Nah, pengertian lainnya itu ada modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini ada alur penulisan modul ajar. Yang pertama ada kurikulum operasional. Nah, dalam kurikulum operasional itu ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, itu akan menjadi modul ajar. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini yang pertama ada tujuan akhir. Nah, di dalam tujuan akhir itu ada profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama ada berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada output dari materi sebelumnya. Itu ada ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam ATP itu mencangkup TP. TP itu tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Terus yang terakhir itu ada rencana asesmen. Selanjutnya ada elemen bahasa Indonesia. Itu ada menyimak, membaca dan memeriksa, berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Nah, selanjutnya ada komponen modul ajar lengkap. Itu ada 3. Yang pertama komponen modul ajar, yang kedua komponen detail modul ajar pertemuan, dan terakhir ada lampiran. Yang pertama ada komponen modul ajar. Itu mencangkup fase capaian modul ajar, jumlah jam pembelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Terus ada komponen detail modul ajar pertemuan. Itu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan ada rencana kegiatan. Terus yang terakhir itu ada lampiran. Lampiran itu ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Nah, dari ketiga komponen tadi bukan termasuk struktur wajib yang harus dilampirkan dalam modul ajar. Pendidik itu boleh menyederhanakan atau memodifikasi dalam membuat modul ajar dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, selanjutnya ada komponen modul ajar. Itu yang pertama ada informasi umum. Nah, di dalam informasi umum itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan ada model pembelajaran yang digunakan. Terus, selanjutnya ada komponen inti. Nah, di dalam komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, terus ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, yang terakhir itu ada lampiran. Di dalam lampiran itu ada lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada komponen modul ajar wajib. Tadi kan yang sebelumnya itu adalah komponen yang tidak wajib ada dalam modul ajar. Nah, yang sekarang itu adalah komponen modul ajar yang wajib. Itu ada 3. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Nah, pendidik itu boleh mengembangkan modul ajar dengan komponen tambahan atau di luar komponen wajib. Nah, selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan, dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang terakhir ada pembelajaran berorientasi pada masa yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang
sudah dibuat saat penyusunan ATP. Nah, itu harus selaras ya dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Eh, itu harus cocok dengan kondisi dan karakteristik murid maupun sekolah. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah? Nah, dalam membuat modul ajar itu harus melihat sarana dan prasarananya itu apakah tersedia di sekolah. Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, ketika membuat modul ajar atau memilih modul ajar itu kita perlu memodifikasi. Semisal komponen wajib dimodifikasi dengan komponen tambahan. Nah, ini selanjutnya ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Nah, contoh yang dilampirkan bukanlah contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan sekolah. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Selanjutnya itu ada paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu ada 5. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, biasanya pada peserta didik yang penerapan pola pikirnya masih fixed mindset atau misalnya pada siswa yang berpikir bahwa dirinya itu tidak bisa dalam bidang matematika. Jadi, peran guru itu bisa membantu siswa agar memiliki pola pikir yang growth mindset. Yang kedua, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling berkaitan. Yang ketiga, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lainnya, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompeten. Yang terakhir ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Pada asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, belum memulai satu lingkup materi atau dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau suatu pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencangkup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat, tumbuh kembang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan
waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informatif yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang terakhir, ada hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya ada alur asesmen, itu ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yaitu harus sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator, itu memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, atau biasa disebut dengan rubrik. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Yang keenam, mengelola hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada menyusun rapor. Nah, selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen ini asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua ada asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang ketiga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri maupun temannya. Penilai diri dan penilai antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, selanjutnya ada jenis asesmen. Jenis asesmen itu kan ada 3. Kalau as atau sebagai dan for untuk itu termasuk asesmen formatif, sedangkan of atau terdapat itu termasuk asesmen sumatif. Nah, pada asesmen formatif, proses evaluasi yang dilakukan setiap proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Contohnya itu pada ulangan harian atau kuis setelah pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah proses evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya itu ada UTS maupun UAS. Nah, guru itu diharapkan lebih memperbanyak asesmen formatif karena pada asesmen formatif itu masih bisa diperbaiki melalui atau masih ada umpan balik dari pendidik ke peserta didik melalui evaluasi di setiap selesai pertemuannya. Tetapi kalau asesmen sumatif itu sudah tidak bisa diperbaiki karena asesmen sumatif itu evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Itu ada diskusi kelas. Manfaatnya itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Yang kedua ada belajar berdemokrasi
menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Terus ada drama, manfaatnya itu bisa melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Terus ada belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Terus ada presentasi. Manfaatnya itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Terus ada tes lisan. Manfaatnya itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Terus yang terakhir ada produk. Manfaatnya itu bisa mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa. Itu ada kinerja, produk, proyek, portofolio, dan maupun menggunakan tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dihendaki dengan dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio dan performa. Itu ada kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun menggunakan tes. Yang terakhir ada hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Yang terakhir ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Nah, selanjutnya ada hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ini ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, itu bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cangkupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Yang ketiga ada peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.